Saudara, instruksi Presiden Jokowi yang meminta seluruh pejabat menggunakan mobil listrik disambut positif kepala daerah. Salah satunya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Meski demikian, kebijakan ini sepatutnya harus memperhatikan kesiapan banyak hal, termasuk soal ketersediaan anggaran daerah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung penuh instruksi Presiden agar pemerintah pusat dan daerah menggunakan kendaraan listrik. Ridwan Kamil menyatakan sudah menggunakan kendaraan listrik sejak 2 tahun lalu. Emil juga menyatakan selama 2 tahun menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinasnya telah ikut menghemat uang negara. Saya mendukung Kepresnya Pak Jokowi karena Jawa Barat udah duluan, kan? Udah 2 tahun saya pakai mobil itu tuh. Kamu jadi saksi ya. Udah saya himbau, tapi dengan kekuatan keputusan Pak Presiden itu lebih membuat ini luar biasa, kan begitu. Karena apa? Pemimpinnya harus memberi contoh. Nah, jadi kepada warga Jawa Barat, kalau mau semangat mencoba, tidak harus beli baru motor listrik. Yuk, kalau kamu juga, ya, wartawan kalau mau, itu pindah ke motor listrik dengan mengubah yang lama, ganti mesin. Tidak hanya Ridwan Kamil, Gubernur Bali juga mendukung kebijakan penggunaan mobil listrik. Penggunaan mobil listrik bisa menghemat penggunaan APBD. Biayanya 1/5. 1/5 dari harga Premium. Pak, itu untuk Kalau biaya operasional kalau minyaknya aja nih. Kalau beli minyak 100 ribu, ini cuma 20.000. Pak, kalau kabupaten kota gimana Pak untuk penggunaan mobil listrik ini? rencana untuk instansi di Pemkap Kabupaten Kota. Oh, kabupaten kota sebenarnya. Ini sudah diserahkan kepada Bupati Wali Kota. Sekarang kan diperkuat dengan Inpres. Kan lebih bagus. Rencananya berapa tinggi Pak yang dia? Ya secepatnya lah. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan instruksi Presiden untuk penggunaan mobil listrik sebagai wujud Indonesia berkomitmen mengurangi BBM. Big picture-nya adalah transformasi energi. Transformasi energi salah satu inline yang nanti ada dalam subtopik pembicaraan di G20. Nah, untuk itu maka Inpres ini sebenarnya juga memberikan pesan kepada dunia bahwa Indonesia sudah bergerak seperti ini dalam mensikapi apa itu perbaikan environment dan juga bagaimana upaya menekan penggunaan atau fosil itu ya. Ekonom sekaligus Direktur Selius mengingatkan pemerintah soal ketersiapan anggaran setiap daerah. Juga pemerintah perlu memperhatikan bagaimana kesiapan dari anggaran setiap daerah. Ada daerah yang mungkin anggarannya masih besar dan masih ada alokasi yang lebih untuk transisi kepada kendaraan listrik, itu yang didorong. Sementara untuk daerah yang APBD-nya mungkin relatif lebih kecil, butuh support tambahan dana transfer daerah. Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah pusat hingga pemerintah daerah melalui instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022. Dalam Impres disebutkan pendanaan untuk penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas menggunakan APBN, APBD atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara pengadaannya dapat dilakukan lewat skema pembelian, sewa, maupun konversi kendaraan dari bahan bakar minyak menjadi listrik. Kebijakan penggunaan mobil listrik sepatutnya harus memperhatikan kesiapan banyak hal, termasuk kesiapan daerah dalam penyediaan anggaran. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa saja yang harus disiapkan pemerintah soal pengadaan mobil listrik bagi pejabat dan apakah skema yang disiapkan akan bisa berjalan efektif? Kami akan bahas bersama dengan pakar ekonomi energi UGM Fahmi Radi. Pak Fahmi, selamat malam. Selamat malam, Aliza. Pak Fahmi, apa yang Anda lihat dari rencana pengadaan mobil listrik, mobil dinas khususnya buat para pejabat? Ya, saya kira itu salah satu ikhtiar atau upaya yang cukup bagus gitu ya. Tetapi itu tidak memadai. Kalau kemudian gitu ya, mobil listriknya itu semuanya diimpor, maka kemudian menjadikan Indonesia itu sebagai pasar gitu ya. Nah, jauh lebih penting gitu ya, bagaimana membangun ekosistem industri yang saling keterkaitan, dan itu sudah dimulai oleh Jokowi gitu ya. Sesungguhnya Jokowi sudah melarang ekspor nikel,
yang diharapkan nikelnya dihilirisasi untuk menghasilkan baterai. Baterai diharapkan akan menjadi komponen utama dari mobil listrik gitu ya. Dan Jokowi bahkan sudah menghubungi Telkomsel gitu ya untuk membangun itu tadi. Jadi menurut saya saat ini jauh lebih penting adalah membangun ekosistem industri gitu ya. Kalau hanya meminta pejabat itu untuk menggunakan mobil listrik, pertama itu kan semua impor gitu ya. Nah, kemudian kedua berapa sih jumlahnya pada daerah di seluruh Indonesia gitu ya. Padahal pasar Indonesia itu kan sangat besar gitu ya. Jadi saya kira dan PLN saya juga sudah siap membangun infrastruktur tadi. Tapi kalau jumlah mobil listriknya itu masih gede, ya rugi bagi PLN untuk membangun infrastruktur tadi. Oke. Jadi itu penting tetapi kurang memadai, Mbak Lili. Kalau tadi Bapak katakan kita perlu untuk membangun ekosistemnya, kita perlu untuk kemudian meningkatkan atau paling tidak kita bukan bilang meningkatkan, mengaktifkan lagi industri mobil listrik di tanah air, artinya seperti itu. Butuh waktu berapa lama Pak yang rasional? Nah sebetulnya kita kan punya resource gitu ya, resource sebagai input tadi, tetapi kan kita tidak punya teknologi. Nah oleh karena itu kita harus bekerjasama dengan manufaktur luar negeri seperti Amerika, China, Korea Selatan. Itu harus dibangun tadi gitu ya. Tanpa itu ya sulit bagi Indonesia untuk bisa membangun ekosistem industri mobil listrik tadi. Mengundang mereka untuk membangun pabriknya di Indonesia, begitu kira-kira ya? Iya, dan itu sudah dilakukan oleh Jokowi. Dia misalnya mengundang Korea Selatan untuk membangun baterai. Nah, untuk mobil listrik sendiri kan masih dalam penjajakan dengan Telkomsel, kemudian juga dengan Korea Selatan. Nah, ini butuh adanya dukungan pemerintah ya. Komitmen Jokowi itu tidak cukup, tetapi pada level menteri tadi itu harus memberikan dukungan yang penuh. Misalnya memberikan tax incentive bagi mereka gitu ya. Membangun infrastruktur. Tanpa itu harga mobil listrik yang akan dibangun Indonesia akan masih sangat mahal Mbak Levi. Oke, ini kan sekarang karena impresnya sudah keluar, artinya sekarang kan mereka sekarang sedang bagaimana mengimplementasikan, mengerjakan impres tersebut. Apa yang kemudian harus mereka lakukan sekarang? Impor saja dulu, dipakai saja dulu, artinya lewat pengadaan saja dulu, ataukah memang mengaktifkan dulu ekosistemnya? Lebih baik yang mana menurut Anda? Saya kira bisa simultan gitu ya. Dalam waktu bersamaan itu bisa juga misalnya impor kemudian dipakai dulu oleh para pejabat negara gitu ya, untuk memberikan contoh gitu ya. Karena nantinya itu kan perlu perubahan behavior gitu ya, perilaku yang dari mobil BBM ke mobil listrik ini kan juga butuh edukasi, butuh komunikasi publik gitu ya. Nah sehingga masyarakat dengan sadar beralih ke mobil listrik tadi. Gitu Mbak Levi. Kalau dengan kisaran harga mobil listrik yang saat ini ada di pasaran kan kisarannya ada di 500 sampai 2 miliar lebih. Kira-kira kesiapan anggaran kita cukup kuat nggak tuh? Terutama untuk yang di APBD ya, menggunakan APBD di daerah. Nah saya kira itu juga kalau dipaksakan gitu ya, maka itu akan memberatkan APBD. Jadi maksud saya nggak usah dipaksakan tadi, lebih baik secara natural gitu ya. Dan ini misalnya beberapa kali gitu ya, pernah terjadi juga pada saat Indonesia meluncurkan national brand atau bahkan mobil SMK-nya Jokowi gitu ya, yang itu dikawal sejak jadi wali kota, tapi sampai akhir ternyata hilang. Nah itu juga kendala yang menurut saya gitu ya. Ada manufaktur dari mobil konvensional yang mestinya tidak rela digantikan oleh mobil listrik tadi, sehingga dengan berbagai cara menghambat pengembangan mobil listrik di Indonesia. Nah ini juga perlu diwaspadai gitu ya. Lalu kemudian apa yang perlu diperhatikan dari pengadaan mobil dinas listrik ini nanti ke depannya? Dari proses lelang dan juga dari proses pengadaannya? Iya, saya kira semua harus dilakukan secara transparan, kemudian disesuaikan dengan masing-masing anggaran daerah gitu ya.
Nah, kemudian bisa dilakukan pelelangan misalnya. Tapi maksud saya itu jangan dipaksakan sehingga memberatkan gitu ya. Karena harga mobil listrik itu masih sangat mahal ya. Kisaran 500. Nah, kalau ekosistem industri tadi bisa dibangun, saya yakin harganya bisa lebih murah karena kita punya resource, punya tenaga kerja yang relatif murah. Hanya masalahnya teknologi tadi gitu ya. Teknologinya kita belum punya ya. Iya. Karena menurut perhitungan biaya operasional mobil listrik itu lebih murah dibanding dengan mobil konvensional tadi. Iya, pajaknya juga lebih murah. Iya, ini yang perlu disampaikan ke publik gitu ya, sehingga publik dengan kesadarannya dia akan pindah ke mobil listrik yang mestinya harganya kompetitif gitu ya. Kalau harganya lebih mahal ya barangkali orang akan berpikir untuk berpindah tadi. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Fahmi Radi, ini adalah pakar ekonomi energi dari UGM.